Yes, nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya Shop Iller Ma One Piece Chapter 1110 dihidangkan juga oleh para leaker. Jangan lupa untuk terus berterima kasih pada mereka semua yang sudah tak kenal lelah dalam menghidangkan Shop Iller Ma One Piece pada kita semua. Eits, sebelum kalian menikmati videonya, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Hayo, udah belum? Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk memberikan informasi mengenai One Piece pada nakama Opler sekalian. Ma One Piece Chapter 1110 kembali melanjutkan cover story mengenai Wano Kuni. Diperlihatkan Yamato yang memulai perjalanannya untuk mengelilingi Wano Kuni. Mirip seperti apa yang dilakukan oleh Kozuki Oden setelah dia diusir dari ibu kota bunga. Ma One Piece Chapter 1110 diawali dengan melanjutkan kejadian membagongkan di area pertempuran dari Luffy. Saturn benar-benar mensummon keempat Gorosei yang lain ke Pulau Egghead, dan dengan sekejap mereka sudah muncul di area Fabrio Face. Keempat Gorosei yang lain muncul dengan wujud Zoan lembut mereka. Mereka semua tampak seperti yokai dan sudah mencapai level awakening, sama seperti dengan Gorosei Saturn. Wujud yokai dari kelima Gorosei diperlihatkan dengan jelas. Wujud Zoan lembut milik Gorosei Saint Ethan Baron V no Sujuro adalah kuda liar. Lalu wujud lelembut dari Gorosei Saint Shepherd Jupiter adalah cacing raksasa. Kemudian wujud Zoan lembut dari Gorosei Saint Topman Valkyrie adalah babi hutan. Sedangkan wujud Zoan lembut dari Gorosei Saint Marcus Mars adalah burung. Dan wujud Zoan dari Gorosei Saint J. Garcia Saturn adalah laba-laba berkepala banteng. Tanpa basa-basi, kelima Gorosei langsung menyerang Luffy. Namun para raksasa datang tepat waktu untuk menghentikan serangan mereka. Shin kemudian berpindah ke area Lab Face, tepatnya di tempat pertarungan antara Zoro melawan Rob Lucci. Akhirnya Zoro berhasil mengalahkan Rob Lucci setelah 6 bulan di waktu dunia nyata. Zoro mengalahkan Rob Lucci dengan satu kali serangan saja. Zoro dan sosok kuat lain yang berada di Pulau Egghead merasakan aura jahanam dari kemunculan para Gorosei. Sama seperti ketika Saturn yang tiba-tiba muncul di tengah-tengah Pulau Egghead. Namun Zoro sangat tertarik dengan aura yang dimiliki oleh Gorosei botak Nasujuro. Yap, karena Zoro juga merasakan aura pedang yang dibawa oleh Nasujuro, yang memang merupakan salah satu pedang Saijo Wazamono Sodai Kitetsu. Pedang Kitetsu generasi pertama yang juga merupakan pedang terkutuk. Jika kalian ingat saat di Wano Kuni, Zoro juga bisa merasakan aura dari pedang Nidai Kitetsu yang dibawa oleh Luffy. Pertarungan melawan kelima Gorosei tak bisa dihindari. Itu artinya Luffy dan kru terkuatnya, yaitu Zoro, Jinbe, dan si nomor 4 Sanji. Bersama dengan Dory dan Brogy, mereka akan bertarung melawan kelima Gorosei. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari Dory dan Brogy. Mereka adalah dua kapten dari bajak laut Giants Warrior yang pernah menguasai lautan New World 100 tahun yang lalu. Yap, mereka adalah bajak laut legendaris dan kalian bisa membayangkan jika kekuatan mereka pasti setara dengan Yonko. Kekuatan mereka sudah sedikit diperlihatkan saat di Little Garden serangan gabungan mereka yang dinamakan Hakoku berhasil membelah ikan raksasa pelahap pulau. Bahkan serangan tersebut menjadi inspirasi dari serangan gabungan milik Kaido dan juga Big Mom. Selain itu di Pulau Egghead, mereka berdua berhasil mengalahkan Vice Admiral Tosa hanya dalam satu kali geprekan saja. Bagaimana menurut nakama? Apakah para Gorosei akan dikalahkan di Pulau Egghead? Atau bajak laut topi jerami akan berakhir melarikan diri ke Pulau Elbaf? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pada akhir Ma One Piece Chapter 1110, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yap, itulah sedikit hidangan Shop Iller untuk Ma One Piece Chapter 1110. Namun sebelum Mimin akhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak untuk mendengarkan fakta-fakta menarik mengenai One Piece yang berseliweran di dunia maya. Pemenarik yang pertama datang dari dunia animanga. Baru-baru ini, seorang karyawan Dragon Ball terkenal meninggalkan Shueisha dan mendirikan perusahaannya sendiri yang disebut Capsule Corporation Tokyo. Shueisha seharusnya tetap memegang hak penerbitan manga Dragon Ball, tetapi Capsule Corporation akan menangani game atau anime Dragon Ball dan sebagainya. Apakah hal yang sama akan terjadi dengan One Piece di masa depan? Info menarik selanjutnya datang dari Oda. Pada tahun 2009, Oda berkata bahwa dia mendengar pada awalnya seseorang dapat hidup sampai usia 140 tahun. Semakin banyak tekanan yang diberikan pada tubuh, semakin berkurang harapan hidup seseorang. Karena para mangaka memotong usia hidup mereka dengan cepat, sayangnya, saya mungkin hanya akan hidup sampai sekitar 135 tahun. Hidup itu rapuh, ucap Oda.
Informasi menarik selanjutnya, Oda menghadiri konser langsung penyanyi Dreams Come True di Tokyo pada 1-2 September dan menyapa seorang komedian yang pertama kali dia temui. Dia mengatakan, "Saya Oda, penulis One Piece, senang bertemu dengan Anda." Hal itu sangat mengejutkan komedian tersebut. Pada tahun 2008, Dreams Come True menyanyikan lagu tema untuk film One Piece Episode of Chopper, dan Oda mengilustrasikan sampul CD mereka. Informasi menarik selanjutnya, ketika Oda pertama kali mulai bekerja pada serial One Piece, Oda pikir tidak ada gunanya menggambar manga yang bisa direproduksi dalam bentuk live action. Tetapi ketika Oda melihat Shaolin Soccer, dia merasa seolah dunia yang seperti manga telah menjadi kenyataan. Informasi menarik selanjutnya, Oda berkata jika dalam banyak manga yang dia baca saat kecil, tokoh utama perempuannya seringkali hanya ada untuk diselamatkan. Oda tidak ingin membuat cerita di mana perempuan diculik dan harus diselamatkan. Dia ingin menggambarkan perempuan yang tahu cara melawan untuk diri mereka sendiri. Selanjutnya, pada tahun 2015, Oda pernah berkata, sebelum One Piece dimulai, Oda kesal ketika editornya berkata, tidak ada karakter perempuanmu yang imut. Itu adalah saran yang paling mengejutkan yang pernah dia terima dari editornya. Oda tidak bisa tidur dan terus menggambar karakter perempuan sepanjang malam itu. Oda dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik. Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Laftel Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek di short videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi ya nakama. Jelas nakama, itulah video mengenai Shop Iller Plus Plus untuk One Piece Chapter 1110. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.